Taiwan berbicara, dunia mendengar. 我们有3个目标，包括强化全社会治安环境。 Suara Taiwan, cerita dunia. Dengarkan hanya ada di Ruang Perspektif. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia bersama saya Nus Hendri dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Perspektif. Di hari ini saya akan mengangkat sebuah artikel yang saya beri judul adalah ETF Leverage Saham Tunggal Korea Selatan berbalik arah, 4 jenis pinjaman di Taiwan jadi cermin peringatan. Bursa Efek Korea pada tanggal 27 Mei di tahun 2026 ini resmi meluncurkan gelombang pertama ETF Leverage 2 kali saham tunggal yang melacak kinerja Samsung Electronics dan juga SK Hynix yang adalah dua raksasa semikonduktor yang menjadi tulang punggung indeks KOSPI maupun Korea Selatan. Produk ini berhasil menyerap dana masif dalam waktu yang singkat sehingga mendorong KOSPI dari kisaran 4.214 poin pada akhir tahun lalu meroket hingga menyentuh level tertinggi di angka 9.385 poin pada pertengahan Juni. CEO dari Marbo Investment Consulting yaitu Wang Rongxu menjelaskan bahwa kenaikan bursa Korea yang memimpin dunia sepanjang tahun ini terkonsentrasi pada kuartal kedua, yaitu tepat setelah Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan membuka izin bagi lebih dari 10 produk ETF saham tunggal berbasis Samsung dan SK Hynix. Pemerintah Korea Selatan pada dasarnya memperbesar leverage justru di saat harga kedua saham tersebut sudah berada di level yang sangat tinggi sehingga mendorong investor retail berbondong-bondong masuk dengan harapan meraih keuntungan berlipat dalam waktu yang singkat. Namun tanpa adanya sentimen negatif yang signifikan dari sisi fundamental industri, bursa saham Korea Selatan tiba-tiba berbalik arah dan anjlok dari titik tertingginya sehingga memicu kekhawatiran pasar bahwa valuasi saham-saham konsep kecerdasan buatan maupun AI sudah terlampau tinggi. Frasa seluruh dunia sedang menemani bursa Korea melakukan deleveraging pun menjadi topik hangat yang ramai diperdebatkan. Bahkan beredar kabar adanya investor yang mengakhiri hidupnya akibat terlilit hutang yang sangat-sangat besar. Manajer investasi dari UOP KOSPI Korea Selatan yaitu Ko Seo Chen menjelaskan bahwa akar permasalahan ini berasal dari struktur pasar Korea Selatan yang cukup unik, yakni imbal hasil dividen saham Korea yang hanya berkisar 1,5% hingga 2%, yang mana jauh di bawah Taiwan yang melampaui 4%. Hal ini disebabkan oleh warisan sejarah di mana pemerintah Korea Selatan selama puluhan tahun menunjuk konglomerat besar atau chaebol untuk memimpin pembangunan ekonomi sehingga saham terkonsentrasi di tangan segelintir pemegang saham yang mayoritas dengan rasio pembagian dividen tunai yang sangat-sangat rendah. Kondisi ini membuat Korea Selatan tidak mampu menerbitkan produk ETF dividen tinggi seperti yang tengah berkembang pesat di Taiwan, dan struktur industrinya yang sangat terkonsentrasi pada sektor memori di mana Samsung dan juga SK Hynix menguasai sekitar 70 hingga 80% total kapitalisasi pasar. Sebagai perbandingan, TSMC yang mendominasi bursa Taipei hanya menguasai sekitar 40% dari total nilai pasar. Fenomena bursa Korea Selatan kini menjadi cerminan peringatan yang sangat relevan bagi Taiwan. Sepanjang tahun ini, bursa saham Taipei menyambut tren bullish yang luar biasa berkat gelombang AI dunia dengan indeks melonjak dari kisaran 20 ribuan poin pada awal 2025 hingga menyentuh level tertinggi 48 ribuan poin. Di tengah euforia ini, fenomena 4 jenis pinjaman dalam satu keluarga marak terjadi di Taiwan, di mana banyak warga memanfaatkan kombinasi pinjaman hipotek rumah, pinjaman tanpa agunan, pinjaman kredit kendaraan, hingga margin trading saham untuk kemudian melipat gandakan modal investasi mereka. Perubahan emosi yang kontras yang terjadi di pasar saham merefleksikan pelajaran paling mahal bagi investor dunia sepanjang tahun ini, yaitu pasar saham tidak pernah naik selamanya dan disiplin investasi yang konsisten jauh lebih berharga daripada keberuntungan sesaat yang dikejar dengan hutang yang berlipat ganda.